menjadi inti baru sambil memancarkan partikel. Otomatis unsur kimianya juga berubah. Nah, inilah ciri khas peluruhan alfa. Nah, hal ini sempat menjadi misteri besar nih dalam dunia fisika. Dan untuk menjelaskan inti atom itu menangkap elektron dari kulit atomnya sendiri jadi neutron, dan neutrino dipancarkan keluar. Nah, akibatnya alfa juga memiliki energi yang cukup besar dan termasuk partikel yang sangat kuat dalam menghasilkan ionisasi. Jumlah total nukleon itu tidak berubah, hanya identitas salah satu partikel. Pada proses ini dihasilkan dua, yaitu ada positron dan neutrino, yaitu saling inti atom. Sebaliknya, akibatnya nomor atom berkurang satu, nomor masanya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Abdullah Sufia Lamin Sabdillah dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam fisika nuklir, yaitu types of decay atau jenis-jenis peluruhan radioaktif. Nah, ketika kita mendengar kata radioaktif, mungkin yang terbayang adalah uranium, reaktor nuklir, atau radiasi yang berbahaya. Namun sebenarnya teman-teman, radioaktif adalah fenomena alam yang terjadi karena beberapa inti atom berada dalam keadaan yang tidak stabil. Nah, inti yang tidak stabil akan berusaha mencapai keadaan yang lebih stabil dengan cara melepaskan sebagian energi atau partikelnya. Nah, proses inilah yang disebut peluruhan radioaktif. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari 5 mekanisme utama peluruhan, yaitu yang pertama alpha decay, yang kedua beta minus decay, yang ketiga beta plus decay, yang keempat electron capture, dan yang kelima adalah gamma decay. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari alpha decay atau peluruhan alfa. Nah, menurut buku dari R. Prasad, partikel alfa terdiri 2 proton dan 2 neutron. Dengan kata lain, partikel alfa sebenarnya adalah inti atom helium. Nah, ketika sebuah inti atom memancarkan partikel alfa, inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron sekaligus. Akibatnya, nomor atom berkurang 2, nomor massa berkurang 4. Nah, secara umum reaksi alfa dapat ditulis sebagai ini. Nah, artinya inti induk berubah menjadi inti baru sambil memancarkan partikel alfa. Nah, mengapa sih peluruhan alfa itu banyak terjadi pada inti berat? Karena inti berat memiliki jumlah proton yang sangat banyak. Proton-proton tersebut saling tolak-menolak akibat gaya Coulomb. Nah, ketika jumlah proton semakin besar, inti menjadi kurang stabil. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakstabilan tersebut adalah dengan melepaskan partikel alfa. Nah, buku yang saya baca menjelaskan bahwa sebagian besar inti berat dengan nomor massa lebih besar dari sekitar 140 cenderung mengalami peluruhan alfa. Nah, mari kita lihat contoh yang sangat terkenal teman-teman, yaitu ada uranium 238 mengalami peluruhan alfa menjadi thorium 234. Nah, pada proses ini yang terjadi itu yang pertama ada nomor massa berubah dari 238 menjadi 234. Nah, yang dan berikutnya nomor atom berubah dari 92 menjadi 90. Nah, berikutnya karena jumlah protonnya berubah teman-teman, otomatis unsur kimianya juga berubah. Nah, inilah ciri khas peluruhan alfa. Selain itu, partikel alfa juga memiliki energi yang cukup besar dan termasuk partikel yang sangat kuat dalam menghasilkan ionisasi. Namun, karena masanya besar ya dan bermuatan positif, partikel alfa itu mudah kehilangan energi ketika melewati materi teman-teman. Akibatnya daya tembusnya relatif rendah. Tapi walaupun begitu ya, jadi kayak walaupun energinya besar, jarak tempuhnya tuh nggak terlalu jauh teman-teman. Nah, inilah mengapa radiasi alfa itu sering disebut memiliki kemampuan ionisasi tinggi tetapi daya tembus rendah. Seperti itu untuk
alpha decay. Nah, kita lanjut ke beta minus decay. Nah, peluruhan ini tuh terjadi ketika inti memiliki jumlah neutron yang terlalu banyak dibandingkan proton. Nah, untuk menjadi lebih stabil, salah satu neutron akan berubah menjadi proton. Nah, menurut buku, proses ini dapat dituliskan sebagai ini. Yang artinya, neutron berubah menjadi proton, menghasilkan elektron, dan menghasilkan antineutrino. Nah, elektron yang dipancarkan inilah yang disebut partikel beta minus. Karena neutron berubah menjadi proton, maka nomor atom bertambah 1, nomor masanya tetap. Nah, perhatikan bahwa jumlah total nukleon itu tidak berubah. Hanya identitas salah satu partikel penyusun inti yang berubah. Nah, contoh yang sangat terkenal itu adalah peluruhan karbon 14. Di mana karbon 14 itu memiliki 6 proton dan 8 neutron. Nah, ketika mengalami peluruhan beta minus, salah satu neutron berubah menjadi proton. Akibatnya terbentuk nitrogen 14. Jadi dari karbon 14 menjadi nitrogen 14 yang memiliki 7 proton dan 7 neutron. Nah, salah satu hal menarik yang dibahas dalam buku adalah spektrum energi beta. Nah, jika partikel alfa itu memiliki energi yang diskrit atau nilai tertentu, partikel beta itu memiliki spektrum energi kontinu. Yang artinya, elektron yang dipancarkan dapat memiliki berbagai nilai energi. Jadi nggak cuma satu, teman-teman. Nah, hal ini sempat menjadi misteri besar nih dalam dunia fisika. Dan untuk menjelaskan fenomena tersebut, para ilmuwan akhirnya memperkenalkan konsep neutrino dan antineutrino yang membawa sebagian energi peluruhan. Dengan demikian, hukum kekekalan energi tetap terpenuhi. Seperti itu. Nah, selain beta minus, teman-teman, juga terdapat beta plus, yaitu beta plus decay, atau peluruhan positron. Nah, proses ini tuh merupakan kebalikan dari beta minus. Nah, pada peluruhan beta plus ini, sebuah proton menjadi neutron, di mana persamaannya seperti ini. Nah, pada proses ini dihasilkan dua, yaitu ada positron dan neutrino. Nah, positron sering disebut sebagai antipartikel elektron. Masanya sama dengan elektron, tetapi muatannya positif. Karena proton berubah menjadi neutron, maka nomor atom berkurang 1, nomor masanya tetap. Peluruhan ini biasanya terjadi pada inti yang memiliki kelebihan proton. Nah, buku juga menjelaskan bahwa peluruhan beta plus hanya dapat terjadi di dalam inti atom. Hal ini karena proton bebas tidak dapat secara spontan berubah menjadi neutron bebas. Nah, setelah dipancarkan, biasanya positron akan bertemu elektron di sekitarnya. Ketika keduanya bertemu, terjadi proses yang disebut annihilation, yaitu saling memusnahkan dan menghasilkan energi dalam bentuk foton. Seperti itu. Nah, kita berlanjut, teman-teman, ke electron capture. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk mekanisme electron capture ini tuh sering sekali dianggap mirip dengan beta plus. Nah, karena pada proses ini tuh inti atom tidak memancarkan positron. Sebaliknya, inti atom itu menangkap elektron dari kulit atomnya sendiri. Nah, menurut buku, elektron yang paling sering ditangkap berasal dari kulit K, yaitu kulit yang paling dekat dengan inti. Nah, ketika elektron ditangkap, terjadi reaksi ini, yang artinya proton berubah menjadi neutron, dan neutrino dipancarkan keluar. Nah, akibatnya nomor atom berkurang 1, nomor masanya tetap. Nah, perhatikan bahwa hasil akhirnya sama seperti beta plus. Kalau bisa mundurin dikit videonya dan bisa dicocokkan dengan beta plus. Tapi juga ada perbedaannya, teman-teman, karena kalau sama ya menjadi beta plus gitu. Perbedaannya itu terletak pada mekanismenya. Pada beta plus, inti memancarkan positron. Sedangkan pada electron capture,
inti menangkap elektron. Nah, salah satu contoh yang sering digunakan adalah kalium-40 yang berubah menjadi argon-40 melalui penangkapan elektron. Nah, karena elektron yang ditangkap berasal dari kulit dalam atom, proses ini biasanya diikuti oleh emisi sinar X atau radiasi lain ketika elektron-elektron dari kulit luar mengisi kekosongan tersebut. Nah, kita akan lanjut ke peluruan terakhir teman-teman, yaitu gamma decay. Nah, berbeda dengan alfa maupun beta, peluruan gamma itu tidak mengubah komposisi inti. Tidak ada proton yang hilang, tidak ada proton yang berubah, nomor atomnya tetap, nomor massa juga tetap. Yang berubah hanyalah energi intinya. Nah, setelah mengalami perubahan alfa atau beta, seringkali inti masih berada dalam keadaan tereksitasi. Artinya, inti masih memiliki energi berlebih. Nah, untuk mencapai keadaan energi yang lebih rendah, inti itu melepaskan energi tersebut dalam bentuk foton berenergi tinggi yang disebut sinar gamma. Jadi, setelah alfa dan beta dilakukan, biasanya kan masih ada energi nih yang masih tersisa. Jadi inti atom akan melepaskan dalam bentuk sinar gamma, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Nah, karena berupa gelombang elektromagnetik, sinar gamma itu tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan listrik. Namun energinya sangat besar. Nah, akibatnya sinar gamma itu memiliki daya tembus yang jauh lebih tinggi dibandingkan partikel alfa maupun beta. Nah, secara simbolik, gamma decay itu dapat ditulis sebagai ini. Nah, tanda bintang menunjukkan bahwa inti berada dalam keadaan tereksitasi. Setelah memancarkan sinar gamma, inti kembali menjadi keadaan energi yang lebih stabil. Jadi yang awalnya ketinggian, yang awalnya rendah, yang ketinggian menjadi lebih stabil. Seperti itu. Nah, tadi adalah 4 tipe dari peluruan radioaktif, teman-teman. Tadi kita sudah membahas terkait alfa, beta, dan gamma. Ada juga elektron capture-nya. Nah, sebelum kita sudah video ini, mari kita simpulkan seluruh materi yang telah kita pelajari. Di mana peluruan radioaktif merupakan proses alami ketika inti atom yang tidak stabil berubah menuju keadaan yang lebih stabil. Terdapat 5 mekanisme utama yang dibahas dalam subbab types of decay. Yang pertama ada alpha decay, yaitu dapat memancarkan inti helium sehingga nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Yang kedua ada beta minus decay, di mana neutron berubah menjadi proton dan memancarkan elektron. Yang ketiga ada beta plus decay. Nah, proton berubah menjadi neutron dan memancarkan positron. Lalu yang berikutnya adalah electron capture. Inti menangkap elektron dan mengubah proton menjadi neutron. Dan yang terakhir, yang barusan kita bahas, yaitu terkait gamma decay. Nah, inti hanya melepaskan energi tanpa mengubah identitas unsur. Nah, kelima proses ini merupakan dasar penting dalam memahami radioaktif dan fisika nuklir secara keseluruhan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, teman-teman. Mohon maaf jika ada penyampaian materi atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pembahasan fisika nuklir berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.